bisa terjadi tanah longsor di Indonesia? Bencana tanah longsor dipengaruhi oleh kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng, kondisi batuan atau tanah penyusun lereng, dan kondisi hidrologi lereng. Namun longsor tidak akan terjadi tanpa adanya proses pemicu. Pemicu tanah longsor yaitu yang pertama, hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama. Yang kedua, struktur tanah yang kurang padat dan kurang tebal. Dan yang ketiga, beban tambahan seperti bangunan di tanah lereng. Selanjutnya, tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor yaitu yang pertama, adanya retakan panjang pada tanah di lereng. Yang kedua, terdengar suara gemuruh, dan yang ketiga, terasa getaran tanah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana tanah longsor? Yang pertama, hindari mendirikan bangunan di kawasan yang memiliki kemiringan lereng terjal. Yang kedua, amati kawasan yang berbahaya dan tentukan tempat yang aman jika terjadi longsor. Yang ketiga, membuat tanggul penahan untuk runtuhan batuan. Yang keempat, budidayakan tanaman yang sesuai dengan pelestarian lingkungan dan kestabilan lereng. Dan yang terakhir, siapkan tas siaga bencana serta kenali tanda-tanda akan terjadinya longsor. Selanjutnya, yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana tanah longsor yaitu yang pertama, segera menuju ke tempat evakuasi yang telah ditentukan. Yang kedua, dengarkan dan patuhi informasi mengenai bencana tanah longsor. Dan yang ketiga, hindari arah datangnya longsoran serta bantaran sungai. Dan yang harus kita lakukan pada saat setelah terjadi bencana tanah longsor yaitu yang pertama, normalisasi aliran dan bantaran sungai. Yang kedua, rehabilitasi sarana dan prasarana yang terkena bencana. Lalu relokasi penduduk yang bermukim di daerah rawan tanah longsor. Dan yang keempat, menyelenggarakan forum kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana, serta evaluasi kebijakan instansi yang berpengaruh terhadap terganggunya ekosistem. Semua orang mempunyai resiko terhadap potensi bencana, sehingga penanganan bencana merupakan urusan semua pihak. Oleh karena itu, setiap orang diharapkan mampu memahami resiko, mampu mengelola ancaman, dan pada gilirannya berkontribusi dalam mendorong ketangguhan masyarakat dari ancaman bahaya bencana. Mari kita sigap dan tanggap terhadap bencana tanah longsor. Saya Devi Dirahayu undur diri. Terima kasih.